Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development khususnya menggunakan Flutter. Pada video kali ini kita akan belajar membuat sesuatu studi kasus dengan apa yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, studi kasus kali ini kita akan menampilkan sebuah produk di mana produk ini akan tampil saat aplikasi dijalankan. Jadi ketika kita membuka aplikasi atau merunning aplikasi kita, maka otomatis produknya langsung bisa ditampilkan dengan menggunakan package Flutterblock. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Baik, teman-teman, di sini sebelumnya sudah saya siapkan data dummy-nya. Kali ini kita tidak akan menggunakan API terlebih dahulu. Kita akan belajar menggunakan data dummy. Baru nanti setelah kita bahas beberapa video tentang widget di package Flutterblock, nanti kita akan menggunakan API. Ya, seperti itu. Teman-teman, nanti untuk data dummy ini teman-teman bisa download, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, sebelum saya mengcoding ya, mohon maaf. Sebelum saya mengcoding, di sini saya mau menjelaskan teman-teman terlebih dahulu bahwa di data dummy berikut itu adalah sebuah kumpulan dari objek-objek produk. Maka dari itu, ketika kita mau mengcodingnya, kita harus membuat dulu kelas dari produknya, dimana kelas dari si produk itu ada pertama ID, lalu ada title, ada description, ada price, sama ada image URL. Karena pemanggilannya seperti ini, maka parameter di kelas produknya nanti melalui konstruktornya kita menggunakan named constructor. Oke, coba ya. Dapat ya, teman-teman. Kita kembali ke codingan. Berarti di sini kita buat sebuah kelas namanya models. Lalu di dalam kelas model kita buat file namanya product. Kita buat kelas namanya product. Lalu untuk properti-propertinya samakan ya. Karena data kita ada ID, title, description, price, sama image URL, maka di dalam kelas model kita juga sama harus ada ya. Tadi kita buat final string ID, lalu final string title, lalu final string description, lalu final double price, kemudian final string image URL. Nah, karena ini datanya dikirim melalui konstruktor ya, teman-teman perhatikan. Ini ada sebuah kelas, lalu di dalamnya ada datanya, berarti dia dibuat melalui konstruktor. Maka di sini kita juga akan membuatnya melalui konstruktor, di mana konstruktornya yaitu dibuat dengan menggunakan named constructor, bukan konstruktor default. Maksudnya apa bedanya? Baik, teman-teman, misal di sini ya, saya punya sebuah kelas, lalu misalnya person, maaf ya, seperti ini. Lalu di sini saya buat final string name. Di sini kita buat konstruktornya person. Nah, konstruktor umumnya itu seperti ini, langsung this titik name. Ini konstruktor default, artinya ketika kita membuat objek personnya, person p sama dengan person, maka kita mengirimkan parameternya langsung, yaitu misalnya Dita, seperti ini. Ini adalah konstruktor defaultnya. Namun kalau kita menggunakan named constructor seperti data dummy berikut, maka kita harus bungkusnya dengan menggunakan kurung
kurawal seperti ini. Sehingga di sini default dari constructor named itu adalah no label. Kita perlu menambahkan default value atau keyword required. Kita tambahkan seperti ini. Lalu karena cara sudah menggunakan named, manggilnya bisa seperti ini. Name.2 spasi seperti berikut. Dan ini sesuai dengan seperti ini teman-teman ya. ID.2 datanya apa. Oke. Berarti di sini kita juga buat sebuah named constructor. Berarti kita bungkus dengan kurung kurawal. Kita masukkan required this titik ID, required this titik title, lalu required this titik description, required this titik price, lalu required this titik image URL. Sudah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini saya ingin memberikan tips sama teman-teman. Saat ini banyak teknologi yang memudahkan kita dalam membuat suatu objek atau model. Salah satunya yaitu adalah extension data class. Nah, data class di extension saya nih, data class yang dibuat oleh Hasgood ya. Nah, di sini nanti akan memudahkan teman-teman dalam membuat konstruktor atau override method lainnya. Misal kita hapus ya, teman-teman ya. Hapus. Tinggal di sini ketekan komen titik atau kontrol titik ya, komen titik. Nah, lalu ada dua ya. Kalau teman-teman mau membuat sebuah konstruktor default, pilih yang for final fit, maka akan dibuatkan default ya, tanpa named, tanpa kurung kurawal. Kalau mau ada kurung kurawalnya atau named constructor, teman-teman pilih generate constructor, maka akan dibuatkan seperti yang saya ketikkan barusan tadi ya. Dan ini cukup untuk memangkas waktu mengcoding kita. Oke ya, sudah paham ya teman-teman ya untuk membuat model. Lalu di sini selanjutnya kita buat sebuah data untuk menyimpan data dummy kita. Kita beri nama di sini product data dummy product ya. Lalu kita copy ya di sini ya. Ini kita copy teman-teman. Ini ya, kita copy semua di dalam sini. Ingat, karena datanya berbentuk list of product, maka kita juga simpan di sini adalah list of product. Produknya kita import dari kelas model ya teman-teman, yang barusan kita buat tadi. Kita beri nama products data dummy, sama dengan kita pastikan di sini. Oke, maka data dummy-nya sudah siap ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke bagian UI. Oh ya teman-teman, ini saya sudah merunning ya aplikasinya. Secara default saya menggunakan susunan seperti Mateap ya, Mateap, snippet Mateap, menggunakan extension Awesome Flutter Snippet yang saya tunjukkan di video nomor 8 ya kemarin. Oke, sekarang kita akan buat yaitu adalah bloknya. Kita akan buat bloknya dan kita akan menggunakan yang namanya extension blok dari Felix Angelov ya. Di sini kemudian menggunakan extension tersebut, di situ si extension dari Felix tadi sudah memisahkan antara state, event dan bloknya. Kalau qubit sudah dipisahkan antara file, antara state dan qubitnya. Kalau pada video-video saya sebelumnya, saya akan menjadikan satu ya, antara event, state dan bloknya serta atau state dan qubitnya. Maka kali ini kita akan gunakan extension tersebut untuk membuat file terpisah antara event, state dan bloknya. Caranya tekan di folder lib sini, tinggal klik kanan, pilih new block. Lalu kita beri namanya product ya, product.
maka akan digeneratkan sama si extensionnya. Lalu kita dibuatkan 3 file, ada block, ada event, ada state-nya. Baik, sekarang kita akan mulai dari event terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mengharapkan nanti menggunakan Qubit, nanti di video selanjutnya kita akan buat ya hal yang sama tapi menggunakan Qubit. Jadi tenang aja, kita dengan blok dulu ya. Baik, kita mulai dari event teman-teman. Sekarang eventnya, apa eventnya? Kita kan mau aplikasi kita ketika pertama kali di running dia meload data dummy produk tersebut. Maka eventnya kita beri nama class on product event call ya, extend dari product event. Jadi teman-teman, kita akan punya sebuah event saja ya, dimana ini kalau kita terjemahkan berarti ketika produk eventnya terpanggil, dan kita akan panggil saat aplikasi pertama kali di running. Berarti kita hanya butuh satu event ya. Untuk teman-teman yang bingung kenapa di sini ada abstract class, saya sudah jelaskan tentang bagaimana kita membuat banyak bentuk event dari satu event ya. Blok hanya butuh satu event, dimana yang kita masukkan adalah product event, kelas parentnya, lalu kita bisa membuat banyak child sesuai dengan kebutuhan kita. Baik ya, kita langsung saja. Selanjutnya kita buat state-nya. Oke, pertama ada produk inisial. Tentu ya, ini sudah digenerasikan sama si extension dari blok tadi. Digunakan ketika tidak ada event ya, atau ketika eventnya belum men-trigger. Selanjutnya kita tambahkan kelas namanya product loading ya, yang mana dia adalah turunan dari product state ya. State-nya hanya satu, yaitu product state, tapi kita bisa membuat banyak bentuk state. Nah, kondisi ini nanti yang product loading akan seakan-akan menampilkan circular indikator progress ya. Jadi kayak dia seakan-akan lagi ngeload data. Nanti kita menggunakan objek state dari product loading. Lalu ketika sudah sukses, kita buat namanya kelas product loaded ya, sudah sukses ya. Extend ke product state. Di product state. Nah, di mana ketika sudah sukses, sudah berhasil habis loading, berhasil mengambil data, di situ kita bisa menambahkan value atau property teman-teman. Maka ketika state-nya sudah sukses, maka di dalam state tersebut itu membawa data hasil dari misalnya hasil dari get API. Maka di sini di product loaded ya, dia berhasil membawa data dummy ini teman-teman. Harapan kita kan tadi kan seakan-akan dia ngambil data dari API, kalau sudah berhasil dia membawa data. Nah, yang akan kita bawa adalah produk dummy ini, dimana produk dummy bentuknya kan list of product nih. Maka di sini juga sama, kita buat final list of product, lalu kita beri nama result ya. Kita import produknya dari kelas model ya. Lalu ini kita masukkan melalui konstruktor ya, datanya product loaded, kita panggil this titik result ya. Ini adalah mengirimkan data melalui konstruktor. Artinya ketika objek dari product loaded sudah ada di sana, kita bisa mengakses properti resultnya. Oke, kita save. Selanjutnya sudah jadi event sama state-nya, kita masuk ke blok. Nah, secara default extension dari blok yang dibuat oleh Felix Angelov tadi itu menggunakan package block, di mana package block ini adalah package yang digunakan untuk mendevelop aplikasi Dart. Namun ketika kita menggunakan package Flutter block, maka sama, dia juga bisa menggunakan hal yang sama di Dart, karena secara teknologi Flutter adalah framework dari Dart. Jadi teman-teman abaikan ini, tidak akan terjadi error.
sudah include di dalam paket Flutter Block ya. Jadi teman-teman yang belum menambahkan pubsec.xaml ya, paket Flutter Block-nya, silahkan tambahkan dulu ya. Saat ini kita menggunakan versi yang terbaru Flutter Block 8. Jadi ini abaikan, tak masalah, tidak akan terjadi error ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kodenya. Di sini ya, sudah dibuatkan teman-teman, kita nggak perlu lagi coding dari awal. Memasukkan produk inisial dalam konstruktornya sudah dibuatkan, juga sudah dibuatkan satu metode onEvent ya. Sekarang di sini kita bisa mengedit. Teman-teman boleh memakai parentnya product event atau memanggil langsung kelas turunannya, yaitu tadi apa, kita panggil namanya on product event call it ya. Terkait ini teman-teman bisa menyimak video saya sebelumnya ya, sudah saya jelaskan bagaimana kita bisa memecah event-event secara melalui turunannya. Oke, selanjutnya di dalam sini kita yang pertama kita lakukan adalah tentu mengemit. Kita mau state pertama yang dikirimkan adalah product loading ya. State pertama dikirimkan product loading, lalu kita buat simulasi seakan-akan ngambil data butuh waktu. Kita buat menggunakan future delayed, karena kan nanti di mana kita menggunakan API kan kita juga menunggu ya ada loadingnya ya. Kita simulasikan dengan future delete. Di dalamnya ada duration, kita masukkan, kita pakai second saja, yaitu kira-kira 2 detik untuk proses pengambilan data. Lalu jangan lupa, karena ini adalah asynchronous programming, supaya bisa dijalankan secara sinkronus, kita kasih await depannya. Kalau di sini tambahkan await, jangan lupa di sini tambahkan keyword async. Oke. Selanjutnya setelah 2 detik, maka kita simulasinya sudah mengambil data sukses ya, berarti product loaded. Oke, di mana di product loaded ini sudah ada datanya. Kalau menggunakan API itu langsung hasil dari pemanggilan functionnya itu dibacakan ke sini. Namun karena kita menggunakan dummy, yang kita masukkan adalah product data dummy ya. Jadi ini datanya dimasukkan ke sini suksesnya. Kita save. Sudah ya, melalui bloknya sudah jadi, if-nya sudah jadi, setnya sudah jadi, dimana ketika sukses yang kita ambil adalah data produk dummy-nya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian UI-nya. Nah, inilah juga salah satu kemudahan menggunakan package Flutter Block. Teman-teman bisa membuatnya secara terpisah ya. Sekarang kita mulai dari, kita buat screen di sini, folder screen. Kita beri nama yaitu adalah products overview script dot yang akan kita gunakan untuk menampilkan UI dari data dummy produk kita. Kita buat stateless saja. Stateless, kita beri nama product overview screen. Jangan lupa kita import material app-nya. Oke. Sampai sini kita save. Lalu di file main.dat kita hapus ini home-nya. Kita masukkan widget product overview screen-nya, yaitu product overview screen. Oke, save. Ini kosong ya, karena di sini hanya mereturn sebuah kontainer. Sekarang kita masukkan. Pertama kita akan mereturn scaffold. Kalau dalam scaffold ada app bar, kita kasih di app bar ada title, kita kasih title menggunakan widget text-nya teman-teman. Kita beri nama my soft ya. Nah, seperti ini muncul ya, sudah teman-teman. Lalu di dalam bodinya, oke, sini saya akan menambahkan sebuah center. Kita save ya, dimana nanti di sini kan kita akan memanggil sebuah widget block builder yang akan kita gunakan untuk menampilkan UI yang
yang bergantung atas perubahan state-nya. Ketika state loading, UI-nya yang tampil apa? Ketika state-nya sudah sukses mengambil data atau produk loaded, yang ditampilkan apa? Oleh sebab itu, di sini kita bungkus widgetnya menggunakan block builder ya. Terkait konsep block builder sudah ada di video saya di sebelumnya. Karena ini video sudah selesai, kita hanya akan mereviewnya secara umum. Oke, block builder ada dua ya parameternya, bloknya sama state-nya dimasukkan, yaitu product block ya dan product state. Di sini const-nya kita hapus, kita nggak boleh pakai const di block builder. Kita import ya, product blocknya kita import, product state-nya juga otomatis ke import ya. Kenapa kok bisa otomatis ke import? Karena kalau diperhatikan teman-teman di bagian product block ini adalah product state-nya sudah di part atau sudah menjadi bagian dari file product block. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, sini sekarang kita import buildernya yaitu package flutter block. Lalu di dalam builder kita bisa melakukan kondisi. Semisal kita cek if state-nya is product loading. Kalau pas waktu pertama ini kan di product block pertama kan yang dikirimkan adalah loading dulu, maka kita handle kalau dia loading, yang kita tampilkan di UI adalah center, childnya adalah circular progress indicator. Oke, selanjutnya jika if state-nya adalah product loaded ya, yang sudah berhasil, kita akan merender sebuah grid view. Namun kita handle dulu ketika state-nya product initial. Karena data kita tampil di awal, maka untuk membuat UI-nya ketika state-nya product initial, kita cukup return aja sebuah kontainer kosong ya teman-teman ya. Jadi ketika state-nya product initial hanya akan tampil kosong saja. Selanjutnya kita kembali ke ketika sukses. Di sini kita save. Nah, kita bisa menghandle di sini. Yang pertama, oh ya, ini saya menunjukkan hal salah lagi ya. Yaitu saya lupa, harusnya saya stop dulu baru saya running ya, teman-teman ya. Kemarin sudah saya tunjukkan di video ya sebelumnya. Oke, maaf ya. Saya melakukan kesalahan sama lagi. Apa? Kemudian teman-teman sudah tahu penyebabnya kenapa. Oke, kita lanjutkan dulu ngodingnya. Ya, sekarang yang pertama di sini kita masukkan, yaitu kita buat dulu variabel final product, dimana ini akan menyimpan hasil dari result si product loaded. Tadi ketika state-nya adalah product loaded ya, load, ini bisa menampilkan result, maka kita bisa menangkap resultnya. Karena bentuknya list, kita beri nama product ada S-nya ya, yaitu state.result. Bisa kita tangkap ya, dimana state.result ini adalah list of product yang diisi di sini. List of productnya adalah product data dummy, dan data dummy itu adalah ini. Oke, semoga paham ya teman-teman alurnya. Jika belum paham, jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Lalu di sini kita akan mereturn ya, return sebuah grid view builder. Oke, kita save. Yang pertama kita masukkan dulu item count-nya. Item count-nya adalah panjang dari data products-nya, yaitu products.length. Ini kalau kita lihat produknya ada 4, maka akan tampil nanti juga 4 produk. Lalu di grid delegate-nya, oke ya, saya ingin membuat 2 kolom ya, yaitu berarti sliver grid delegate with fixed cross action
axis count. Nah, lalu untuk parameter cross axis count-nya berapa kolom, kan kita menggunakan grid view nih, artinya bisa membentuk enggak horizontal ya, horizontal. Kalau pakai list view builder kan ke bawah, maka kita bisa membagi beberapa kolom. Maka kita buat, saya mau 2 kolom saja. Lalu cross axis spacingnya, spasi secara crossnya ya, saya mau 10 pixel. Lalu untuk main axis spacingnya saya juga mau 10 pixel. Lalu di sini saya mau membuat tingginya, tinggi produknya nanti, tinggi widget yang ditampilkan, yaitu di bagian child aspect rasionya saya mau dia 3/2, tingginya kurang lebih 1,5. Lalu ketika sudah, sekarang di item buildernya, di item buildernya itu ada 2 ya parameter, yaitu konteks sama indeks, dimana di sini kita akan tangkap per produk. Ini kan di sini kita menangkapnya list of product, lalu di dalam buildernya kita akan tangkap lagi menjadi satu objek saja, yaitu produk, dimana dia adalah product index seperti ini. Jadi dia akan menangkap satu objek saja ya, per indeks nanti di looping. Ini kan item builder ya, dia builderkan, dia akan melooping data produknya ya, sebanyak produk length. Lalu di sini kita akan tangkap per produknya. Oke ya, sekarang selanjutnya kita akan return namanya. Kita akan belajar menggunakan widget yang lain ya, mungkin yang belum biasa kita gunakan. Kita pakai grid tile. Oke, di dalam grid tile kita akan buat panggil widget namanya image.network. Kenapa network? Karena data dynamic kita di sini menggunakan network ya, HTTPS, dan itu image network. Lalu source-nya kita panggil dari si produk titik image URL. Oke, save. Sudah ya teman-teman, kita sudah buat buildernya. Sekarang tinggal kita siapkan objek bloknya menggunakan block provider. Oke, kita kasih titik koma sini. Baik teman-teman, terkait di mana kita menaruh objek, kita menaruh widget block providernya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita taruh di root supaya bisa diakses oleh widget yang dibungkus dengan block provider dan juga turunannya. Makanya kita akan taruh di material apps ya teman-teman, atau teman-teman mau bungkus di sini juga enggak apa-apa. Yang penting ingat taruh di rootnya supaya si objek dari blok bisa digunakan di bagian product overview screen ini. Oke, di sini saya akan menaruhnya di material apps. Teman-teman bisa mencoba sendiri, nanti ditaruh di product overview screen. Sini kita taruh namanya block provider. Kita hapus const-nya. Kita import package flutter block. Lalu objek yang kita kirim adalah namanya product block. Oke, kita save ya. Sudah kita siapkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita memasukkan eventnya. Sedangkan kalau kita perhatikan di UI-nya tidak ada tombol button untuk men-triggernya. Nah, di sini kita bisa memanggilnya langsung saat objek bloknya dibuat. Nah, gimana caranya? Kita bisa memanfaatkan namanya cascade notation. Apa itu cascade notation? Baik, coba perhatikan di sini. Teman-teman, misal di sini saya punya sebuah metode ya, metode misalnya void get name.
Lalu saya panggil, saya pakai print name sama dengan $name, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan cara manggilnya teman-teman seperti ini ya. Kalau di dalam Dart kita buat dulu objeknya, lalu baru panggil seperti ini ya, p.getName. Seperti ini di running, maka akan tampil ya name Dita. Nah, dengan cascade notation kita nggak perlu lagi buat seperti ini. Kita bisa langsung memanggilnya langsung saat objek personnya dibuat, yaitu dengan cara tambahkan titik 2 kali, lalu panggil getName, terakhir titik koma. Kalau kita running, maka hasilnya akan sama saja ya. Kita tambahi name titik ya, kalau teman-teman nggak percaya. Nah, jadi langsung bisa dipanggil metodenya dengan menggunakan cascade notation. Teman-teman bisa memanggil juga lagi, misalnya habis getnya manggil lagi name, bisa ya. Pokok yang terakhir paling belakang dikasih titik koma. Oke, berarti di codingan kita bisa membuat objek produk bloknya sekaligus memanggil eventnya. Titik 2, oh mohon maaf tadi kehapus. Nah, titik dulu sini titik 2 add ya, karena kita mau memanggil event tentu kita butuh metode add. Lalu kita masukkan eventnya, nama eventnya adalah on product event call it ya. Jadi akan otomatis dipanggil eventnya saat objek dari produk bloknya dibuat. Sekarang kita running ya teman-teman. Maka otomatis nanti seharusnya sudah langsung bisa tampil data produknya. Kita tunggu beberapa menit. Lihat ya, ada loading dan datanya tampil. Loading tadi itu adalah dari widget product loading ya. Kalau kita refresh lagi, lihat seakan-akan ngambil data terus datanya ditampilkan. Nah, kalian kan teman-teman, sekarang kita coba perbaiki ya supaya bagus. Kita kasih fit ini, box fitnya cover, save, sudah agak full. Sekarang di grid tile kita bisa nambahkan footer. Kita buat namanya grid tile footer, grid tile bar ya. Di dalam sini ada title. Di dalam title kita bisa masukkan widget text, lalu di dalamnya kita panggil product.title. Nah, akan tampil ya sini ya. Sekarang kita buat text lainnya center supaya ke tengah. Oke, biar kelihatan kita kasih background color ya. Dari grid tile barnya background color black 54. Save. Nah, ya mantap ya teman-teman ya. Kalau kita refresh lagi, lihat ngambil data seakan-akan lalu datanya ditampilkan, mengambil data dari API tadi ya. Mantap ya teman-teman. Dan kita sudah belajar dari konsep block provider dan block builder. Harusnya teman-teman bisa sudah membuat aplikasi menggunakan package Flutterblock ya teman-teman, sudah bisa harusnya. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan coba buat menggunakan Qubit yang sama mudahnya dengan menggunakan Flutterblock. Dan nanti setelah itu kita akan lanjutkan dulu belajar widgetnya. Kita belum kenalan dengan namanya block selector, block listener, dan block consumer. Setelah itu semua dipelajari, nanti kita akan belajar lagi membuat hal-hal studi kasus yang lebih kompleks. Menarik ya, ikuti terus channel Guru Coding ini. Baik teman-teman, demikian video kali ini.
Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!